Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Nabi Muhammad dan lebah madu. Di sebuah pagi yang cerah di kota Madinah, matahari bersinar hangat di antara daun-daun pohon kurma. Burung-burung berkicau riang, dan angin lembut membawa harum bunga-bunga yang sedang mekar. Pada hari itu, Nabi Muhammad SAW berjalan bersama sepupunya yang pemberani dan bijaksana, Ali bin Abi Thalib, menuju sebuah kebun kurma yang indah. Kebun itu sangat luas. Pohon-pohon kurma berdiri tegak, dengan buah yang mulai menguning. Di sela-sela bunga kecil, terdengar suara dengungan lebah yang sedang sibuk bekerja. Subhanallah, kata Sayyidina Ali sambil memandang langit biru. Betapa indah ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW tersenyum lembut. Ya Ali, beliau berkata pelan, setiap makhluk Allah memiliki tugas dan rahasia kebaikan. Ketika mereka berjalan lebih jauh, tiba-tiba seekor lebah kecil, berwarna kuning keemasan terbang mendekat. Lebah itu tidak terlihat takut. Ia justru mengitari Nabi Muhammad dengan lembut, lalu hinggap di daun kurma dekat beliau. Sayyidina Ali terkejut. Ya Rasulullah, katanya, lebah itu seperti ingin berbicara. Nabi Muhammad tersenyum penuh kasih. Allah memberi pemahaman kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ajaib sekali, lebah kecil itu benar-benar berbicara, dengan suara halus dan ramah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Ali membelalakkan mata karena kagum. Lebah itu memberi salam. Nabi Muhammad menjawab dengan lembut. Waalaikumsalam, wahai makhluk Allah yang rajin. Lebah kecil itu mengepakkan sayapnya perlahan. Ya Rasulullah, kami para lebah sangat mencintaimu. Sayyidina Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Wahai lebah, tanya beliau, mengapa madu kalian begitu manis? Padahal kalian hanya meminum sari bunga. Lebah itu terbang kecil berputar-putar, seolah sedang bergembira. Ya Ali, katanya lembut, manisnya madu bukan hanya dari bunga. Ada rahasia keberkahan di dalamnya. Rahasia apa itu? Tanya Sayyidina Ali penasaran. Lebah itu menjawab, setiap kali kami menghisap sari bunga, kami bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Lalu lebah kecil itu berdengung pelan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebun kurma terasa semakin tenang dan damai. Sayyidina Ali tersenyum kagum. Masya Allah, jadi karena solawat itulah, madu menjadi manis. Lebah itu mengangguk kecil. Benar, wahai Ali. Dengan solawat, Allah memberi keberkahan pada madu kami. Hati kami menjadi tenang, pekerjaan kami menjadi ringan, dan madu kami menjadi manis. Nabi Muhammad memandang lebah itu dengan penuh kasih sayang. Makhluk kecil pun mengenal cinta dan solawat, sabda beliau lembut. Angin bertiup pelan, daun-daun kurma bergoyang seperti ikut bertasbih. Lebah kecil itu lalu berkata lagi, Ya Rasulullah, kami para lebah bekerja setiap hari tanpa malas. Kami pergi dari bunga ke bunga. Kami tidak merusak tanaman. Kami hanya mengambil secukupnya. Sayyidina Ali mengangguk. Itu pelajaran yang sangat baik. Dan kami selalu hidup rukun, lanjut lebah itu. Kami saling membantu membuat sarang, dan menjaga madu bersama-sama. Nabi Muhammad berkata, orang-orang beriman juga, harus saling membantu dalam kebaikan. Lebah itu kembali berdengung riang. Karena itulah kami bahagia. Kami bekerja sambil mengingat Allah, dan bersolawat kepadamu, ya Rasulullah. Tak jauh dari sana, beberapa anak kecil sedang membantu keluarganya memetik kurma. Mereka melihat Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali berbicara dekat pohon. Anak-anak itu mendekat perlahan. Ya Rasulullah, kata seorang anak kecil, benarkah lebah bisa berbicara? Nabi Muhammad tersenyum. Dengan izin Allah, segala sesuatu bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Anak-anak itu melingkar dekat Nabi dengan tertib. Lebah kecil itu terbang di atas mereka sambil berkata, wahai anak-anak, jangan malas belajar. Jadilah seperti lebah. Memangnya kenapa? Tanya seorang anak perempuan kecil. Lebah menjawab, kami hanya mengambil yang baik, lalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti madu. Tanya anak lain. Benar, jawab lebah. Madu dapat menjadi makanan dan obat. Orang yang baik juga harus memberi manfaat bagi orang lain. Sayyidina Ali tersenyum bangga mendengar nasihat itu. Lalu seorang anak kecil bertanya lagi, apakah kami juga boleh bersolawat setiap hari? Nabi Muhammad menjawab lembut, tentu, siapa yang bersolawat dengan cinta dan ikhlas, Allah akan memberinya rahmat dan keberkahan. Anak-anak itu pun bersama-sama membaca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Suasana kebun menjadi terasa damai sekali. Burung-burung beterbangan, lebah-lebah berdengung lembut di antara bunga. Pohon kurma seolah menyapa tertiup angin. Lebah kecil itu lalu berkata, Ya Rasulullah, izinkan kami terus bersolawat sampai akhir waktu.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Semoga Allah memberkahi kalian. Kemudian lebah itu kembali terbang menuju bunga-bunga bersama teman-temannya. Mereka bekerja dengan rajin, sambil berdengung pelan seperti melantunkan sholawat. Sayyidina Ali memandang ke arah langit. Ya Rasulullah, katanya, hari ini aku belajar bahwa makhluk kecil pun mengingat Allah dan mencintaimu. Nabi Muhammad menjawab, Ya Ali, orang yang paling baik adalah yang membawa manfaat dan selalu mengingat Allah. Sejak hari itu, setiap kali mereka memakan madu, mereka teringat pesan lebah kecil di kebun kurma. Sholawat membawa keberkahan, dan hati yang penuh cinta, akan melahirkan kebaikan yang manis.